beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Wow, luar biasa, puji Tuhan. Saya akan sampaikan apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua ya, saya Bapak Ibu dan Saudara. Judul pesannya adalah gini, beri ruang lebih besar bagi Tuhan untuk mengisinya. Beri ruang lebih besar supaya Tuhan bisa ngisi gitu maksudnya. Ya, beri ruang lebih besar. Artinya gini, kita punya ruang, kasih lebih lagi supaya Tuhan bisa isi. Ya, itu maksudnya. Oke. Saya mau ajak kita buka Mazmur 81 ayat 17. Ya, di Mazmur ini ada perbedaan dengan Alkitab bahasa Indonesia satu ayat. Jadi kalau saya bilang 17 berarti yang versi Indonesia ya. Oke, nah udah terpampang ya, 1, 2, 3. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Katakan amin. Ya, Tuhan mau beri sesuatu. Wow, ini luar biasa. Oke, latar belakang dari Mazmur ini saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi Mazmur ini dia sesuai dengan judul perikopnya ya, nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Jadi mereka sedang lagi ada perayaan ya. Dengan nyanyian, ada nyanyian sukacita ya, yang berisi ajakan untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Ya, kemudian dari di situ dikatakan di ayat 2-nya ada alat-alat musik yang dimainkan, ada rebana, kecapi, gambu, sangkakala segala macam dibunyikan untuk memuliakan Tuhan lewat puji-pujian yang mereka naikkan ya. Jadi dikatakan di salah satu ayat di sini ya, karena saya udah baca ya, di salah satu ayat ini dikatakan mereka sedang merayakan sebuah perayaan. Perayaan apa? Ternyata perayaan ini adalah perayaan akan ikatan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Oh, jadi isi perikop ini adalah perayaan perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Ya. Jadi dari isi Mazmur ini kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca, di sini Tuhan berjanji perkara-perkara yang luar biasa. Ya. Berjanji untuk melepaskan umatnya dari kesesakan. Di situ Tuhan berjanji melindungi umat dari musuh dan dari orang-orang yang melawan mereka. Dan di situ seperti ayat 17 Tuhan berjanji akan memberi makan gandum yang terbaik. Dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Jadi Tuhan berjanji untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas umatnya. Namun dari pihak umatnya juga Tuhan menginginkan, ini kan perjanjian ya. Jadi dari pihak umatnya juga Tuhan menginginkan mereka untuk mendengarkan dan memperhatikan perintahnya. Yaitu untuk tetap setia dan mengikuti jalannya. Ya, timbal balik ya. Ini kalau mau dipadankan dengan suatu perayaan apa kalau gitu di sini ya, tiap hari juga kita begitu ya. Tetapi kalau ini mirip perayaan pernikahan. Perayaan pernikahan kan ada perayaan yang penuh sukacita. Nah, perayaan pernikahan inti acaranya apa sih? Bukan sekedar dua orang menjadi satu dalam sebuah pernikahan, bukan itu aja maksudnya. Tetapi perayaan pernikahan adalah tentang dua orang yang mengikat janji. Ada perjanjian, ada covenant yang diikat atas dua yang telah menjadi satu itu. Nah, dalam hal tadi di Mazmur 81 antara Tuhan dengan umatnya. Ada perjanjian. Ya. Nah, namun di Mazmur 81 ini, sayangnya di dalam ayat 12, di situ dikatakan bahwa umat Tuhan memilih untuk tidak mendengarkan suara Tuhan. Jadi kalau kita sering dengar kisah tentang Israel, selalu masalahnya tuh lagi-lagi nggak mau dengarkan suara Tuhan. Ya. Umat Tuhan memilih itu tidak mendengarkan suara Tuhan. Mereka mau berjalan mengikuti kehendaknya sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Tuhan membiarkan mereka menghadapi segala musuh dan para lawan mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Kalau you nggak mau mendengarkan perkataanku, you hadapi sendiri dengan kekuatanmu, dengan caramu yang kamu pikir lebih benar gitu. Tuhan gak pernah memaksa orang untuk, ayo kamu harus taat sama aku. Tapi Tuhan membuat sebuah jalinan. Kita bikin perjanjian gitu. Tapi kalau engkau memilih, Tuhan kasih kebebasan. Tapi kalau engkau memilih untuk mau jalan sendiri, aku gak bisa paksa. Kurang lebih kayak gitu ya. Makanya Tuhan bilang, sekiranya umatku mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan, maka mereka tinggal menikmati apa yang Tuhan janjikan. Ya, makanya sekarang lihat nih, salah satu dasar pesan Tuhan, firman-Nya diambil dari ayat yang ke-11.
Tadi kan yang pertama ayat 17, nah sekarang ayat 11 kita buka. Nah saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat ini. Ini ayat ini nanti dari sini kita akan berangkat bahwa ini yang dimaksud. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Wow, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Berapa minggu terakhir kan, wow, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan janjikan. Nah sekarang kali ini Tuhan mau buka mulut kita lebar-lebar. Maka Tuhan akan isi penuh. Yang mau katakan amin. Wow, ini luar biasa ya. Tuhan akan isi penuh. Jadi penekanannya ada di kalimat yang kedua. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Nah, susah nggak nih kira-kira buka mulut lebar-lebar? Ya enggak tuh, ya nggak usah mikir susah nggak ya? Ya enggak, gitu, tinggal celangap gitu ya. Nah, Tuhan mau kita, yuk buka mulut. Nanti kita akan bahas apa sih yang disebut buka mulut lebar-lebar, ya. Artinya gini, Tuhan nggak pernah kasih firman yang terlalu sukar untuk dilakukan. Yang Tuhan inginkan, yuk umat Tuhan, buka mulutmu lebar-lebar, nanti aku akan isi penuh gitu ya. Nah, untuk membayangkan ini, tapi gini Bapak Ibu Saudara, tetapi ternyata gini, perintah untuk membuka mulut lebar-lebar ini ternyata nggak mudah juga dilakukan dalam hal ini umat Israel. Padahal kan gampang kan, tinggal buka mulut, maka Tuhan akan isi. Di ayat 12-nya dikatakan, tapi umatku tidak mendengarkan suaraku. Dia Israel gak suka kepadaku. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan mau kasih sesuatu yang luar biasa aja, ada umat Tuhan yang gak mau mendengarkan suara Tuhan, gak mau ngikutin perintahnya. Padahal itu perintah begitu gampang, tinggal buka mulut. Ini mengingatkan kita mungkin dari antara kita Bapak Ibu Saudara yang sudah berkeluarga, sudah punya anak, mungkin pernah gak ngalami masa-masa waktu masih kecil nyuapin anak, udah ada makanan tapi bukannya dia buka mulut, dia tutup mulutnya. Pernah gak ngalamin gitu? Oh pernah ya. Kata mama saya, kalau saya gak pernah tutup mulut. Berdua ini, dari 4, 2 ini kalau dikasih makan gak pernah tutup mulut, selalu celangap minta gitu ya. Ya kelihatan dari posturnya juga ya. Artinya ada anak yang memang udah makanan udah di depan aja masih nggak mau buka mulutnya gitu. Mesti dia disodok-sodok gitu Bapak Ibu Saudara. Oke, itu gambarannya. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan. Tuhan mau mengisikan sesuatu kepada kita, katakan amin. Jadi Tuhan mau mengisikan, mau memberikan sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau mengisikan sesuatu kepada kita. Suatu berkat tertentu lah ya. Yang jenisnya mungkin berbeda, enggak seragam, tapi prinsipnya Tuhan memberikan sesuatu yang mungkin masing-masing satu dengan yang lain berbeda. Ya, mungkin Tuhan mau memberikan sesuatu perluasan kepada kita, ya mungkin ya. Mungkin Tuhan juga mau men-stretch keberadaan kita, memperlebar, memperluas. Mungkin Tuhan juga mau membukakan sesuatu yang baru kepada kita, ya. Atau mungkin juga Tuhan mau memperluas daerah kita tadi sudah saya sebut dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin Tuhan juga mau mentransformasikan kemampuan kita dari low to higher level. Ya, Tuhan mau bawa kita ke next level mungkin ya. Atau mungkin juga Tuhan mau memberikan suatu pertambahan kepada kita atau mengisi kita dengan sesuatu yang kita butuhkan saat ini. Bisa nggak? Bisa aja. Namanya juga mau memberikan sesuatu yang luar biasa. Ya. Oleh sebab itu tangkap baik-baik. Ya, saya ketika dapat ini, wow, ada sesuatu nih yang Tuhan mau berikan, ya. Seperti yang tertulis di Mazmur tadi di yang pertama kali kita buka di ayat 17 Mazmur 81, tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya, ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, para ahli nutrisi bayi, dia punya satu teori agar si bayi itu benar-benar dapat maksimal di dalam menerima susu. Jadi ternyata gini, ada posisi, ya ini juga penyuluhan buat nanti suatu hari kelak bagi kalau yang suatu hari nanti mau menikah, nanti punya anak, ternyata ada gini. Ada posisi tertentu yang harus tepat dan pas si bayi waktu si ibu menyusui bayinya. Saya ngajarin kayak saya bisa aja. Tetapi ini kan maksudnya ternyata gini, kayak gampang.
Tapi ternyata kita harus punya naruh si bayi pada posisi yang tepat sehingga si mulut bayi itu benar-benar maksimal. 140 derajat. Wow, sampai ada teori 140 derajat. Sehingga benar-benar dia dapat menerima maksimal si susu itu. Kadang-kadang kan ada ibu-ibu yang penting kayaknya mah lagi nyusu gitu ya. Tetapi apakah dia sedotnya maksimal atau enggak kan enggak terlalu paham. Tapi apabila kita tahu di posisi yang benar, maka itu curahan airnya itu akan maksimal diterima dan bayi itu baru benar-benar merasa kenyang. Seperti itu kurang lebih. Jadi saya mau sampaikan jadi gini, ada posisi mulut yang harus diperhatikan, ada posisi bayi yang harus diperhatikan sehingga benar-benar mulutnya nganga. Sehingga menerima benar-benar secara maksimal ya. Itu kurang lebih gambarannya Bapak Ibu Saudara. Jadi gambaran ini mengajarkan kepada kita umat Tuhan bahwa Tuhan lagi mau mengalirkan sesuatu yang penuh dan besar. Maka mulut kita ini istilahnya ya, maka mulut kita ini harus kita buka lebar-lebar dengan posisi yang benar supaya kita benar-benar maksimal menerimanya. Ya, kadang-kadang kan jangan sampai kayak anak kecil udah jelas-jelas ada makanan tapi mulutnya ditutup. Enggak mau buka lebar-lebar gitu. Nah sayang kan, artinya gini sayang, nggak nerima gitu. Nah kita nggak mau seperti kayak gitu ya. Tuhan ingin kita benar-benar buka dan Tuhan isi maksudnya gitu. Nah oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan agar apa yang Tuhan pesankan ini bukan sekedar, jadi gini jangan pesan demi pesan jadi akhirnya cuma menjadi sebuah kabar sukacita sesaat aja tapi nggak pernah ngalami. Ya, oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan agar apa yang Tuhan pesankan ini bukan jadi sekedar kabar sukacita tapi juga jadi sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ada dua hal minimal. Ya, yang pertama gini, perbesar pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Wow, apa hubungannya Pak? Nah ini ada hubungannya. Kita harus paham dengan pribadi Tuhan yang lagi mau isikan sesuatu yang luar biasa itu kepada kita. Perbesar pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Ayatnya tadi ya, Mazmur 81 ayat 11. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Nah, tentu kita paham Bapak Ibu Saudara bahwa yang dimaksud dengan membuka mulut lebar-lebar untuk Tuhan itu bukan secara makna literal di mana kita sejak saat ini kita sering-sering buka mulut kita lebar-lebar, bukan itu maksudnya ya. Tentu ada makna rohani di balik ayat ini ya. Artinya gini, kalau kita lihat membaca seluruh perikop, Tuhan sedang berbicara kepada bangsa Israel bahwa Dialah Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Maksudnya gini, apabila Tuhan yang membawa umatnya keluar dari tanah Mesir dan Tuhan berjanji akan membawa masuk mereka ke tanah perjanjian, artinya gini, pasti masuk gak? Pasti masuk gak ke tanah perjanjian? Pasti. Ya. Bagaimana dengan kecukupan sepanjang perjalanan? Pasti dicukupi gak? Pasti, itu udah satu paket. Jadi kalau Tuhan berjanji membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, udah gak usah khawatir nanti di jalan bakal dicukupi apa. Enggak, karena udah pasti dicukupi. Pasti nyampe gak? Pasti nyampe kalau Tuhan yang bicara gitu. Tapi yang sering kali terjadi gini Bapak Ibu Saudara. Sering kali tanpa disadari ya. Oke ini umat Israel dulu lah. Tapi umat Israel sayangnya gak menyadari. Betul Tuhan telah membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi bagian mereka mau makan, Tuhan, mereka mulai bersungut-sungut. Engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk membuat kami mati di padang gurun. Artinya apa? Pengenalan mereka akan Tuhan itu masih dangkal. Mereka pikir Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir untuk bikin mati di padang gurun. Betul, Tuhan telah membawa kita keluar. Tapi perkara ngasih makan, mana Tuhan? Perkara membela umatnya dari musuh, mana Tuhan? Sehingga yang terjadi gini, ketika mereka berasa lapar, pengen ini, pengen itu, mereka buru-buru bersungut-sungut dan bilang gini, Tuhan tahu gitu lebih baik aku tetap tinggal di Mesir. Kalaupun di Mesir mesti mati, minimal kami mati dekat kuali berisi daging katanya. Daripada mati kelaparan di padang gurun.
Terus kemudian ketika datang musuh, ada ancaman musuh mengejar dari belakang. Kemudian apa? Sungut-sungut Tuhan. Apa nggak ada kuburan di Mesir sehingga Tuhan bawa kami ke padang gurun untuk bikin kami mati di sini. Jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara. Umat Israel ini percaya bahwa Tuhan telah membawa mereka ke Mesir, tapi mereka nggak percaya kalau Tuhan bisa kasih makan mereka. Mereka percaya Tuhan bisa bawa mereka keluar dari Mesir, tapi perkara Tuhan bela mereka dari musuh, mereka nggak percaya. Artinya gini, mereka hanya mempercaya Tuhan yang bisa melakukan bagian-bagian tertentu saja. Oke, Tuhan engkau bisa melakukan ini, tapi bagiannya ini engkau bisa nggak ya? Makanya tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, seringkali nggak sedikit ya cara pikir orang percaya suka membatasi kuasa Tuhan. Memang sih nggak mengakui bahwa aku percaya Tuhan hanya sebagian-sebagian. Enggak, semua orang percaya juga kalau ditanya, kamu percaya Tuhan? Gua, amin, aku percaya. Kamu percaya nggak Tuhan dahsyat? Amin. Tetapi di dalam perjalanannya, seringkali meskipun nggak diucapkan, oke, aku percaya bahwa Tuhan telah memilih dan menyelamatkan aku. Tetapi bagian menyembuhkan aku dari sakit penyakit, apakah engkau bisa nggak ya? Oke, engkau telah memilih dan menyelamatkan aku, tetapi engkau membuat aku berkecukupan, engkau bisa nggak ya? Artinya gini, percaya sesuatu namun meragukan Tuhan akan bagian yang lain. Oke, aku percaya engkau telah menyelamatkan aku, membawa aku keluar dari perbudakan, dari dosa, engkau telah menyelamatkan aku percaya engkau membimbing aku, tapi bagian kasih jodoh engkau bisa nggak ya? Dan kemudian mulai ragu di wilayah sini. Artinya gini, artinya apa? Belum percaya sepenuhnya akan siapa Tuhan itu. Padahal di ayat yang ke 11 tadi diawali dengan kata, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Diawali dengan kata, akulah Tuhan. Maka selanjutnya engkau gak usah khawatir tentang apapun juga. Kalau aku bisa bawa engkau keluar dari Mesir, artinya aku akan bisa kasih engkau makan. Bahkan aku bisa kenyangkan engkau asal engkau buka mulutmu lebar-lebar. Tuhan lagi menyatakan betapa dia adalah pribadi Allah yang dahsyat. Ya. Jadi gini, percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang dahsyat. Yang enggak perlu diragukan. Ya. Makanya gini, sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir kan sebetulnya Tuhan telah mempertontonkan perkara dahsyat kan kepada bangsa Israel supaya apa? Supaya nanti sepanjang perjalanan yuk gak usah ragu-ragu lagi akan kuasa Tuhan. Perkara apa yang Tuhan pertontonkan kepada bangsa Israel sebelum keluar dari Mesir? Tentang 10 tulah kan? 10 tulah itu Tuhan minimal punya 2 tujuan kan. Pertama gini, Tuhan lagi mau kasih lihat kepada bangsa Mesir. Kau jangan main-main dengan orang Israel ini. 10 tulah, latar belakang kenapa 10 tulah Pak? Karena ada 10 dewa yang sangat dipuja oleh orang Mesir. Dan dewa-dewa yang 10 itu adalah dewa-dewa yang sama Tuhan diberikan tulah. Mungkin dewa nyamuk, dewa lalat, dewa sungai Nil, dewa katak dan lain-lain. Tetapi di situ Tuhan memperlihatkan bahwa semua dewa-dewa yang mereka sembah gak ada apa-apanya di mata Tuhan. Semua dikalahkan. Jadi Tuhan lagi memperlihatkan. Ini loh Allah Israel yang dahsyat. Sekaligus yang kedua Tuhan lagi memperlihatkan kepada bangsa Israel. Engkau jangan pernah ragu sama aku. Aku akan membawa engkau keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Lihat nih dahsyatnya kuasamu. Ketika tulah diturunkan bangsa Israel kan gak ngalami sesuatu. Gak kena tulah kan sama sekali kan. Mereka sama-sama tinggal di Mesir. Tapi hanya orang Mesir yang kena tulah. Tapi umat Israel gak ada yang kena tulah. Di situ Tuhan lagi kasih lihat. Ini loh aku loh Allah yang dahsyat itu. Tapi giliran waktu keluar dari Mesir, waktu berjalan di padang gurun, mereka mulai meragukan. Kayaknya Tuhan mau bikin kita mati nih. Kayaknya Tuhan mau kasih kita makan pakai apa? Gak ada apa-apa di sini. Nah inilah. Nah seringkali Bapak Ibu Saudara, gak sedikit orang percaya yang kadang meragukan Tuhan. Nah di poin ini,
Kalau kita percaya bahwa Tuhan berjanji akan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita, yang pertama-tama harus kita lakukan, perbesar pengetahuan kita akan Tuhan. Apa sih yang susah buat Tuhan untuk lakukan itu? Kadang-kadang pikiran kita yang terlalu membatasi kita. Membatasi Tuhan bekerja. Ya. Oke. Dan akibatnya umat Israel akhirnya dia percaya sama pikiran mereka sendiri. Mereka sendiri yang membatasi kuasa Tuhan bekerja. Ya, makanya Tuhan bilang kan di ayat 14-15 di Mazmur 81. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. 15. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Sebetulnya buat Tuhan nih, apa sih susahnya? Tuhan lagi mengajarkan bangsa Israel, kalau aja engkau percaya. Buat Tuhan, mengalahkan musuh mereka itu seperti membalikan tangan. Begitu mudah. Ya. Nah, keterbatasan orang percaya akan mempercayai kuasa Tuhan akhirnya membuat mereka berjalan dengan cara mereka sendiri. Ya. Akhirnya mereka nggak mengalami kuasa Tuhan yang seharusnya. Sayang kan nggak mengalami kuasa Tuhan yang seharusnya. Jadi Tuhan membiarkan mereka berjalan dengan kekuatan mereka sendiri. Ya, Tuhan nggak pernah paksa orang kok. Kalau you nggak mau percaya ya udah gitu. Tapi bagian Tuhan adalah menanamkan kepercayaan. Bagian Tuhan adalah siap untuk menuntun. Tapi kalau yang dituntun nggak mau dituntun, ya udah kau cobalah berjalan sendiri. Nah, inti dari poin yang pertama ini adalah gini. Never underestimate God. Jangan pernah meremehkan Tuhan. Ya. Jangan memandang remeh Tuhan. Ya. Pandanglah dia sebagaimana seharusnya ia sebagai Tuhan yang dahsyat. Ya. Kadang nggak sedikit kan orang-orang percaya lupa betapa dahsyatnya Tuhan. Itulah sebabnya gini, kalau orang percaya nggak pernah membangun diri, ya seperti kita hari ini kumpul sama-sama dengar firman Tuhan. Kalau nggak pernah dengar firman Tuhan, maka Tuhan akan semakin kecil dalam pandangan orang percaya itu. Tapi beda waktu kita terus membangun diri kita diingatkan lagi sambil kita buka Yesaya 40 ayat 26. Sambil kita diingatkan lagi betapa dahsyat Tuhan kita, betapa luar biasanya. Jadi kalau Tuhan berjanji untuk memberikan sesuatu yang luar biasa buat Tuhan mah kecil. Tapi pikiran kita lah yang membuat itu menjadi terlalu sukar. Ya. Ini salah satu ayat ya, Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tidak hadir. Sebab ia maha kuat, maha kuasa dan maha kuat. Satu ayat ini aja kalau kita baca seluruh banyak ayat lah ya. Salah satunya di dalam Yesaya 40 ini lagi berbicara tentang kedahsyatan Tuhan. Lihat ke langit. Siapa yang ciptakan itu semua? Ini baru bicara bintang. Bintang yang bermiliar-miliar di atas itu ternyata buat Tuhan, Alkitab bilang masing-masing punya namanya. Bukan Tuhan kita nggak ada kerjaan, tetapi betapa teliti dan detailnya Tuhan. Sampai kalau Tuhan panggil satu-satu pun mereka akan keluar. Artinya dari sini aja kalau kita renungkan, wow Tuhan kita tuh dahsyat. Katakan amin, dahsyat banget. Kalau kita lebih lagi baca di dalam Yesaya 40, yang namanya bumi itu seperti satu titik pasir. Karena kita pernah lihat kan, pernah disampaikan kan, berapa besar sih bumi dibandingkan dengan planet-planet lain, dibandingkan dengan matahari. Bumi sama matahari itu bumi nggak ada apa-apanya, matahari begitu besar, bumi itu begitu kecil. Nah ternyata yang lebih gede dari matahari itu begitu banyak. Artinya bumi itu ya ampun nggak ada apa-apanya. Dan bagaimana dengan manusia ada di bumi itu? Betapa kecilnya, betapa nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan punya rencana atas manusia-manusia yang kelihatannya sangat kecil itu. Karena hanya pada manusia yang ada di bumi itu Tuhan punya rencana dahsyat. Jadi kalau kita renungkan, wow kembali kita di-refresh. Betapa aku punya Tuhan yang dahsyat, betapa aku punya Yesus yang luar biasa dalam kehidupanku.
Kalau ia berjanji akan memberikan gandum yang terbaik dan akan kenyangkan dengan sesuatu yang luar biasa. Bagi kita adalah, yuk buka mulut lebar-lebar, percaya, maka Tuhan akan mengisikannya penuh-penuh. Tetapi kalau dari situ aja kita mikir gimana caranya lihat kondisiku, Tuhan mana mungkin. Ya udah nggak mungkin. Karena pikiran kita sangat terbatas. Karena kita bisa dibatasi oleh pikiran kita. Ya. Tuhan gak pernah merancang kita menjadi orang biasa. Tuhan gak pernah merancang kita umatnya menjadi ordinary people. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang extraordinary. Dia punya rancangan yang luar biasa. Rancangan kepada kita adalah sebagai umat-umat yang extraordinary juga. Katakan amin. Wow, jadi jangan pernah memandang bahwa ya Tuhan bisa apa sih gitu. Siapakah aku ini? Kita ciptaan Tuhan yang dahsyat itu. Tuhan yang punya rencana atas kita. Jadi maksudnya gini, mulai perbarui ekspektasi kita akan Tuhan, akan siapa Tuhan. Tuhan yang dahsyat itu gak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa. Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dahsyat. Waktu dia berjanji sama kita, dia akan melakukan perbuatan yang dahsyat atas kita. Nah itu yang tanamkan ya. Jadi increase our expectation to God. Ya. Kalau kita memandang Tuhan kalau cara kita memandang Tuhan aja udah biasa, maka apa yang dapat dilakukan Tuhan yang biasa kepada diri kita yang kita anggap juga biasa-biasa. Maka semuanya serba biasa. Jadi poin yang pertama adalah gini, perbesar pengenalan kita akan Tuhan. Tuhan lagi meyakinkan bangsa Israel, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir. Nah yang kedua, yang tadi perbesar pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Yang kedua perbesar ruang kapasitas. Lagi-lagi bicara kapasitas nih. Perbesar ruang kapasitas kita untuk mampu menampung hal-hal yang besar yang akan Tuhan isikan. Kan Tuhan mau ngisi sesuatu kan buat kita. Nah persiapkan kapasitas yang besar. Ya. Ayatnya masih sama di Mazmur 81 ayat 11. Ya. Kenapa soal kapasitas? Karena berbicara gini, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Ada bicara soal kapasitas. Buka itu lebar-lebar, tampungannya, maka aku akan isi. Jadi minggu lalu kan sebetulnya kita udah bahas ini kan ya. Jadi pesan Tuhan minggu lalu ternyata bicara tentang kapasitas kan. Nah, tapi karena pesan Tuhannya lagi-lagi soal bukalah mulut aku akan isi penuh, lagi-lagi bicara soal ruang kapasitas. Nah sebelum kita melangkah lebih lanjut Bapak Ibu Saudara, pahami dulu akan hukum kapasitas. Pahami dulu akan hukum kapasitas. Hukum kapasitasnya adalah gini, bahwa Tuhan tidak akan memakai seseorang melebihi kapasitasnya. Iya kan? Kalau kapasitas segitu ya segitu aja yang akan Tuhan percayakan. Kalau kapasitasnya besar maka Tuhan akan mengisikan perkara-perkara besar kepada pribadi tersebut. Tapi kalau orang tersebut kapasitasnya sedang, maka hal-hal sedanglah yang akan Tuhan isikan. Kalau orang itu kapasitasnya kecil, maka perkara-perkara kecil lah yang akan Tuhan percayakan, yang akan Tuhan isikan pada orang itu. Jadi kalau kita mau punya gambaran, kayak smartphone kita lah. Kan kalau beli kan mau yang kapasitasnya berapa kan? Kalau beli yang kapasitasnya kecil, maka kan terbatas kan. Diisi dengan sekian banyak foto dan video kan udah penuh. Karena memang kapasitasnya kecil. Bisa nggak diperbesar kapasitas itu? Bisa. Atau beli langsung yang besar. Ya, tapi seberapapun kapasitas kita saat ini, Tuhan mau, yuk buka lebar-lebar. Minggu lalu saya pernah sampaikan kan, masih banyakkah ruang kosong di dalam diri kita untuk Tuhan isi? Sebenarnya kalau mau jujur masih banyak ruang kosong. Nah, tapi ruang kosong itu saat ini dipakai apa? Nah, inilah yang perlu kita persiapkan karena Tuhan kan mau isi. Ya, kalau ruang kosongnya banyak barang rongsok ya, yang rongsoknya kan mesti dikeluarin dulu. Jadi poin ini adalah bicara soal bahwa sediakan kapasitas itu, sediakan ruang itu. Ya, apa sih yang disebut kapasitas kan dari kemarin bilang kapasitas dulu. Oke, kapasitas adalah daya muat seseorang untuk menyerap, untuk menampung, untuk menahan sesuatu dalam dirinya. Apakah itu berupa pengetahuan maupun situasi tertentu
atau hal-hal yang bernilai besar. Itu kapasitas. Saya ulangi ya, nggak kejar ya. Kapasitas adalah daya muat seseorang untuk menyerap, menampung, dan menahan sesuatu dalam dirinya, apakah itu berupa pengetahuan maupun situasi tertentu atau hal-hal yang bernilai besar. Apabila seseorang memiliki kapasitas yang besar, maka ia memiliki ruang tersedia cukup besar di dalam dirinya untuk menampung dan menahan berbagai situasi yang ia hadapi, termasuk dipercayakan segala sesuatu yang luar biasa. Jadi gini, kapasitas itu berguna buat banyak perkara. Kalau kapasitasnya besar, Bapak Ibu Saudara, waktu nanggung perkara-perkara yang gak enak pun kita punya ruang cukup besar untuk bisa menghadapinya. Bukan cuma menghadapi kesusahan, kita mampu menghadapinya aja, tapi waktu dipercayakan, waktu mau diisikan sesuatu yang besar, kita punya ruang cukup untuk menampung semuanya itu. Beda dengan orang yang punya kapasitasnya kecil, waktu menghadapi suatu perkara, buat dia udah terlalu sulit. Kenapa? Memang kapasitasnya kecil. Nah, kapasitas yang kecil untuk menghadapi sesuatu itu juga kecil waktu dipercayakan, waktu mau diisikan sesuatu. Karena memang kecil. Nah, Paulus adalah contoh seorang yang memiliki kapasitas besar. Orangnya sederhana. Dia sendiri mengakui bahwa aku ini sangat gak meyakinkan orangnya. Tapi Rasul Paulus orang yang pribadi yang memiliki kapasitas besar. Di dalam surat yang ditulisnya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya waktu dia merger dengan Tuhan, maka dia mulai kapasitasnya diperluas. Segala perkara, nah ini loh, ini orang yang punya kapasitas besar, artinya segala perkara dapat kutanggung. Kalau orang yang kapasitasnya kecil, dia berkata hanya satu perkara yang dapat aku tanggung, karena kecil. Tapi Rasul Paulus bilang segala perkara. Atau segala perkara, banyak hal yang dapat aku lakukan. I can do all things to Christ who strengthens me. Wow. Nah, kalau mau diisi penuh oleh Tuhan dengan segala yang besar dan luar biasa, maka pihak kita sebagai orang percaya juga harus menyediakan ruang yang sepadan dengan apa yang Tuhan mau berikan. Ya kan? Pesannya kan Tuhan mau memberikan sesuatu yang luar biasa, yang banyak, yang dahsyat. Kan disuruh tadi kan buka mulutmu lebar-lebar. Nah artinya yuk siapkan ruang kapasitas cukup besar. Ya. Misalnya gini, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin mau beli lemari es yang besar. Karena lemari es yang sebelumnya kecil, udah gak bisa nampung, maka beli lemari es yang lebih besar. Nah waktu lemari es itu dikirimkan, ternyata mau masuk ke ruang pintu yang depan pun gak masuk karena pintunya kecil. Nah tapi kalau gak mau repot, ya ternyata gak masuk nih, pintunya kekecilan, lemari esnya kegedean. Nah ada orang-orang yang kan gak mau repot, udah kembaliin lah, beli yang kecilan aja deh gitu. Ada orang yang kan membuat pilihan kan kayak begitu kan, gak mau repot. Tapi kalau ada orang yang demi untuk supaya si lemari es besarnya bisa masuk, maka gini, dibuka aja dulu itu pintu depannya yang kecil itu supaya bisa masuk, kan nanti tinggal dibenerin lagi gitu maksudnya. Ya gambarannya seperti itu. Dibuka pintunya lebih lebar supaya bisa masuk si barang yang besar itu. Nah ketika si barang yang besar itu akhirnya masuk, apakah ada ruang cukup nggak untuk taruh itu lemari es? Kecuali beda kalau rumah baru yang masih kosong. Tetapi kalau itu udah rumah ditinggali cukup lama kan berarti ada barang-barang yang udah nggak kepake yang harus kita keluarkan. Saudara ngerti apa yang saya sampaikan ya, nangkep ya. Waktu memperluas kapasitas minimal ada dua hal yang akan kita pelajari. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang percaya yang suka curang. Ingin perkara-perkara yang besar, yang dari Tuhan. Ingin terobosan-terobosan besar, ingin segala berkat-berkat yang dahsyat, tapi gak mau memperbesar ruang kapasitasnya, hanya ingin. Ya. Sayang kan? Artinya apa?
Percuma, nggak cukup juga, nggak akan masuk juga. Kecuali kalau si orang percaya tersebut, selain dia ingin, selain dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu yang besar, dia juga sediakan ruang untuk bisa masuk semua perkara-perkara itu. Ya. Namun kadang-kadang terlalu enggan untuk melebarkan ruang kapasitas untuk dapat menampung semuanya itu. Ya. Minggu lalu kita udah belajar bahwa ada hal-hal yang dapat membuat kapasitas dalam diri orang percaya itu menjadi terbatas kan. Apa aja? Merasa bahwa apa yang terjadi, perkara-perkara dahsyat, mujizat-mujizat yang terjadi di zaman kisah para rasul, di zaman dulu, di zaman para murid-murid Kristus yang awal, merasa udah berhenti dan gak terjadi lagi. Itu kan artinya membatasi kuasa Tuhan kan. Artinya zaman sekarang udah gak terjadi lagi semuanya itu. Nah, pemahaman itu yang akhirnya membatasi kuasa Tuhan bekerja, ya. Menjadi kapasitas dalam diri orang percaya menjadi terbatas, ya. Terus apa lagi? Ya ini saya cuma merefresh saja, ya. Merasa cepat puas, udah gini aja lah, ngapain sih ngejar-ngejar gitu ya. Akhirnya puas dengan keadaan yang kecil sekarang misalnya. Itu yang membatasi orang percaya, ya. Kemudian memang gak memiliki kerinduan juga, ya udah akhirnya segitu-segitu aja. Enggan masuk ke yang namanya perubahan, nggak mau repot, akhirnya ya udah mandek di situ. Itu yang namanya stagnasi. Segitu-gitu aja, nggak ada perubahan apa-apa. Nah, tetapi kali ini kita akan belajar seperti apa yang namanya memperluas kapasitas itu. Yang pertama, ya minimal ada dua lah ya kalau nggak jadi terlalu panjang. Yang pertama, miliki rasa lapar akan Tuhan lebih lagi. Miliki rasa lapar akan Tuhan lebih lagi. Have a big desire for God. Or have a big appetite for God. Harus punya kerinduan lebih lagi tentang Tuhan, akan Tuhan. Miliki rasa lapar lebih lagi akan Tuhan. Itulah salah satu cara kita memperluas kapasitas kita. Kalau nggak punya rasa lapar, maka ya udah tampungannya begitu-begitu aja. Ya memang kapasitas bisa diperlebar nggak, bisa diperluas nggak, bisa. Tapi ingat hukum kapasitas, bahwa kapasitas nggak bisa dilebarkan hanya dalam waktu sehari. Perlu waktu di mana kita terus bangun diri kita hari lepas hari. Ya. Artinya perluasan itu nggak terjadi dalam waktu semalam. Orang yang biasa sekali makan 3 piring nasi, 3 bakul, 3 piring nasi. Ketika dikasih dengan makan 1 piring, dengan lauknya tentunya, apa yang dirasakan di lambungnya? Masih nanggung ya, masih belum nyampe. Karena biasa 3 piring. Atau sebaliknya, orang yang biasa makan cukup 1 piring nasi, kemudian dikasih 3 piring nasi sekaligus, bisa nggak nampung? Nggak bisa. Tapi kalau hari lepas hari, dia mulai tambah lagi, ditambah lagi porsinya, ditambah lagi porsinya. Maka dalam suatu rentang waktu, si perut itu bisa nampung makan dalam jumlah besar. Wah ini kayak ngajarin gak benar ya supaya makan 3 piring nasi. Tetapi saya kasih ilustrasi gini, yang namanya atlet binaraga kan gak dalam tempo semalam dia langsung bisa angkat dalam jumlah yang besar. Jumlah yang berat, enggak. Sedikit demi sedikit waktu dia latih hari lepas hari, kemudian minggu depan udah terasa ringan kan, tambah lagi. Nah seperti itulah orang percaya harus punya keinginan, punya kerinduan lebih lagi akan Tuhan untuk terus diisi lagi. Porsinya jangan segitu terus gitu maksudnya. Harus punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Ya, makanya di situ kan have a big appetite for God. Punya kerinduan, rasa lapar dan haus lebih lagi sama Tuhan. Nah, dengan cara itu maka kita mulai memperluas kapasitas kita hari lepas hari, ya. Artinya jadi untuk bisa menampung lebih banyak, maka kita harus mulai men-stretch kapasitas ruang yang ada pada diri kita dengan mulai menambahkan perkara-perkara Tuhan lebih lagi. Seringkali gak sedikit orang percaya ingin perkara-perkara luar biasa dari Tuhan,
ingin mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa dari Tuhan, tapi tidak memiliki desire more for God, nggak punya kerinduan lebih sama Tuhan. Cuman ingin aja, Tuhan ingin terobosan, aku ingin sesuatu yang luar biasa, tapi daya tampungnya nggak pernah diperluas, ya. Nggak pernah mau ngejar Tuhan lebih lagi, kan sayang, nggak akan terjadi itu, ya. Nggak ingin lebih tahu lebih banyak lagi tentang perkataan Tuhan. Nggak mau lebih lagi diselaraskan cara pikirnya dengan cara pikir Tuhan. Sehingga nggak sedikit orang percaya merasa, untuk apa sih beribadah tiap hari gini? Untuk apa sih doa buat bangsa? Saudara tahu nggak? Jangan pikir kita kayak lagi nggak ada kerjaan tiap hari datang. Kita lagi mau perbesar kapasitas kita, katakan amin. Untuk apa sih doa buat bangsa? Kita lagi memperbesar kapasitas kita. Jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara, ini baru beberapa contoh ya, beberapa contoh. Beribadah adalah bukan tentang datang butuh sesuatu sama Tuhan, betul kita butuh sama Tuhan. Tetapi inti ibadah adalah bukan sekedar kita datang butuh dan bawa sekian list permohonan kita untuk pengen jadi gini, pengen jadi, bukan semata-mata itu. Ya. Ibadah adalah tentang menyelaraskan cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan. Waktu kita dengar firman Tuhan, terima pesan Tuhan, kita mulai terus diselaraskan. Kita tadi diingatkan betapa besar dan dahsyatnya Tuhan kita. Kita pulang berbeda, cara pandang kita tentang Tuhan berbeda dibandingkan orang yang gak pernah dengar. Yang setuju katakan amin. Dan sayangnya orang yang gak pernah dengar pengen sesuatu yang besar dari Tuhan. Artinya si ruangnya gak pernah diperluas. Kita mungkin belajar sedikit demi sedikit. Hari ini aku belajar ini, besok aku belajar ini. Kita lagi di stretch. Berdoa untuk bangsa bukan semata-mata kita butuh bangsa kita ditolong Tuhan. Betul kita butuh bangsa kita ditolong Tuhan. Tapi kita belajar untuk menyampaikan sesuatu tepat seperti yang Tuhan kehendaki untuk kita sampaikan. Kita lagi belajar itu. Maka Tuhan akan bilang, mintalah apa yang hendak aku berikan kepadamu. Kalau firmanku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, mintalah apa saja. Kita lagi belajar untuk meminta sesuatu yang klop dengan apa yang Tuhan mau. Bukan permintaan liar. Kadang-kadang kan orang percaya tanpa disadari minta liar gitu. Minta pokoknya Tuhan harus genapi tanpa dia mempersiapkan apa-apa. Oke, lanjut ya. Nah sekarang gini, apa yang membuat Daud dipercaya sama Tuhan dengan posisi-posisi yang luar biasa itu? Karena Daud ternyata adalah seorang yang punya desire yang sangat rindu akan Tuhan. Kerinduannya akan Tuhan telah memperbesar ruang kapasitas dalam hidupnya. Beda dengan Saul kan, ya, seorang yang juga diberikan tanggung jawab yang besar, tapi nggak mau memperbesar ruang kapasitas dalam dirinya. Akibatnya apa kan? Suatu hari Saul meledak. Kenapa? Sedianya Tuhan mau mempercayakan perkara-perkara luar biasa dalam hidup Saul loh. Tetapi ternyata gini, Saul nggak pernah memperbesar. Pernah nggak tercatat di Alkitab Saul rindu akan Engkau Tuhan? Nggak pernah. Dengan seada-adanya, bahkan dia isi hidupnya dengan kehendaknya, keinginannya, ambisinya. Sehingga gak ada ruang cukup buat Tuhan untuk mempercayakan hal-hal yang lebih luar biasa. Sehingga apa? Harusnya jadi raja. Tapi baru jadi raja sebentar udah selesai. Kenapa? Ya udah. Kapasitasnya cuma segitu. Ya. Gak pernah rindu sama Tuhan. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang pertama tadi apa? Miliki rasa lapar akan Tuhan lebih lagi. Yang kedua, untuk memperbesar kapasitas, wah waktunya udah sampai ya. Berani membuang prinsip-prinsip salah yang kadung sudah lama tersimpan. Kalau memperbesar kapasitas, buang segala rongsokan saya tadi katakan. Artinya gini, cuci gudang. Kalau segala macam rongsokan, cara berpikir salah, hal-hal tentang pribadi yang banyak diisi keinginan, ambisi dan segala macam hal-hal yang gak selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau masih ada itu kan menuhin ruangan aja. Makanya kan tadi kan bicara soal lemari es itu mau ditaruh. Kalaupun lewat pintu depan, apakah ada tempat di dalam ruangan untuk lemari es itu? Kalau kita gak beresin itu, gak keluarkan itu barang-barang yang udah gak kepake. Ya kan?
Gak pernah tercatat di Alkitab, tadi saya katakan Saul punya desire untuk kenal Tuhan lebih lagi. Semuanya adalah tentang dia, ambisinya, kehendaknya, caranya, dan lain-lain. Jadi kapasitas dalam diri Saul itu begitu sempit untuk Tuhan nggak punya ruang buat Saul untuk Tuhan isi sesuatu. Sebetulnya Saul itu pribadi yang sebetulnya punya kapasitas yang besar. Karena Alkitab pernah mencatat bahwa Saul pernah mengalami kepenuhan seperti nabi sehingga orang bilang Saul ini nabi atau bukan, karena ngalami perkara-perkara ilahi dari Tuhan, ngalami kepenuhan roh Tuhan yang luar biasa. Dan Saul juga pernah menjadi pahlawan buat bangsa Israel. Tetapi sayangnya Saul isi dengan berbagai ambisinya. Dia nggak peduli lagi tentang Tuhan. Nah, artinya maka ada waktu di mana Saul udah nggak ngelayak lagi karena Tuhan udah nggak bisa lebih lagi. Ya, jadi kelemahan Saul adalah kapasitas yang besar itu hanya diisi oleh hal-hal yang berasal dari keinginan hatinya. Ya, beda dengan Daud kan. Daud adalah pribadi yang selalu datang sama Tuhan, selalu mengkoreksi, mengevaluasi dirinya kan. Tuhan, selidikilah hatiku, lihatlah apakah jalanku serong. Artinya apa? Dia lagi mau beresin segala yang gak perlu itu di dalam dirinya. Selidiki apakah jalanku serong. Jadi Tuhan, kalau ini serong aku keluarkan, kalau ini gak kepake aku keluarkan, kalau ini gak selaras dengan aku keluarkan. Selidiki aku. Maka dia sering datang di hadirat Tuhan, minta diselaraskan. Sehingga Daud selalu punya ruang cukup buat Tuhan isi. Wow. Nah gambaran ini Bapak Ibu Saudara tanpa berpanjang lebar. Kalau kita lakukan ini, maka sebetulnya kita lagi menyediakan terus ruang buat Tuhan. Untuk Tuhan isi, untuk Tuhan tambahkan, untuk Tuhan percayakan lebih lagi, untuk Tuhan lakukan perkara-perkara luar biasa dalam kehidupan kita. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita mau berdoa.